Nama saya Sulistyawati dari Sidoarjo. Nah, tadi kan sudah direview sama Bapak mengenai desainnya. Halo? Halo, ya Bu. Ya, masalah desainnya kan itu Mm-mm. kurang jelas ya Pak untuk brandnya. Yang Itu keripik kemarin brownies tadi ya Bu? iya, keripik brownies gelis Bapak, betul. Ah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk desain baru Pak di sini. Mm-mm. Yang seperti ini udah kelihatan ya? Nggak kelihatan Bu. Mungkin nanti kalau Ibu mau saya bantu, Ibu bisa nanti kirim langsung ke saya, jadi saya bisa kasih bantu. Oh ini harus kurangnya ini dan sebagainya, sehingga Ibu punya masukan yang lain gitu. Iya, terus Terlalu kecil gambarnya Ibu. Mungkin Ibu pakai handphone, gitu. jadi terlalu kecil nggak kelihatan dari Gitu ya, sini. nanti dikirim ya Pak ya. Iya, terus yang kedua untuk packagingnya yang bagaimana yang sesuai dengan standar ekspor Pak? Apa kita harus ganti yang ke rotografur apa gimana Pak? Biasanya kalau ekspor paling bagus sih bahan dari alu ya. Alu itu yang paling bagus. Kalau metalize berarti biasanya mereka maunya metalize yang 3 lapis ya. Bahan bakunya memang bahan baku agak untuk packaging untuk ekspor akan jadi lebih mahal gitu. Alu Gitu kenapa ya. alu? Karena produk yang kalau kita packaging dengan bahan baku alu itu akan produknya akan jauh, tahannya akan jauh lebih lama. Oke. Problem utama Kalau yang seperti tadi saya sharing yaitu produknya akan cepat melempem, cepat rusak atau cepat berjamur dan sebagainya kalau kita menggunakan packaging yang bahan bakunya misalnya dari kertas yang dilapisin atau plastik yang hanya di-seal, ya itu kebanyakan problemnya akhirnya kembali ke kita. Gitu. Ya kita kadang-kadang nggak lihat di situ, tapi kalau produknya memang fast moving sekali ya kadang-kadang isu itu nggak ada, tapi kalau produknya butuh pengenalan ya packaging itu akan berpengaruh pada kualitas produk gitu. Gitu ya. Terus untuk kemasan saya yang sekarang ini gimana Pak? Maksudnya Kemasan Ibu kalau nggak salah Ibu pakai ya. bahan yang standar yang kertas itu, yang lapisan kertas di bagian dalamnya kalau nggak salah. Saya kebetulan nggak bawa produk. Aluminium foil itu Pak, glossy Pak. Iya. Alu glossy ya Bu. Iya, Nanti pakai saya cek lagi Bu ya. aluminium. Tapi kalau nggak salah kemarin saya lihat bahan bakunya dari pelapis kertas itu. Kalau alu glossy seharusnya sih itu sudah standar ekspor kalau alu ya. Paling aman adalah untuk ekspor adalah alu. Kalau lokal masih bisa pakai metalize 2 lapis atau 3 lapis yang bahan bakunya. Iya betul. Ya. Ya Bapak, terima kasih untuk Sama-sama penjelasannya. Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semua, jangan lupa untuk subscribe channel Big Indonesia Official. Subscribe itu gratis kok, dan dukung selalu channel yang bermanfaat ini. Klik like, share, supaya pahala teman-teman banyak. Stay tune terus guys. Pak, kebetulan ini produk saya kacang mete, saya udah pakai yang alu. Terus yang packaging saya yang tabung, dalamnya alu. Terus saya pakai plastik string lagi Pak. Saya press pakai plastik string lagi. Nah, ini kan saya udah kirim, kebetulan ada permintaan di salah satu store yang online di HK itu Pak. Saya melalui IGN dan Kementerian Perindustrian itu kami udah kirim dan pasar saya sih diterima di sana Pak gitu. Bahkan ada buyer itu yang mau ambil, cuman masalahnya Pak Joni dia mau ambil dari saya itu tapi dia rebranding gitu loh Pak. Jadi nggak pakai brand saya gitu. Cuman saya sih kepinginnya ada juga misalnya diproduksi oleh perusahaan saya gitu loh Pak. Tapi kayaknya untuk tahap awal mereka minta semua mereka yang pakai gitu. Nah, menurut Pak ini apa keuntungan dan kerugian saya kalau saya sih berpikir nanti brand saya produk saya booming tapi nggak ada brand saya gitu. Kayaknya saya merasa
nggak apa, memang sih cuan yang kita pikir ya Pak, tapi saya kepingin juga bahwa brand saya itu dikenal di sana gitu loh Pak, dengan brand saya sendiri. Nah, menurut Pak Joni yang baiknya itu seperti apa Pak? Ya, kalau ini memang banyak dialami karena biasanya buyer yang beli di sana mereka kan mau mengenalkan merek mereka biasanya. Kalau merek kita belum terkenal, kalau merek kita terkenal, mereka biasanya maunya pakai merek kita. Sebenarnya kembali lagi kepada tujuan dari Bu Lili ya. Pertama pasti kalau kita ekspor ya pasti kita mau market kita, brand kita diketahui sama orang. Tapi bisa juga menjadi strategi Bu Lili. Awalnya pakai OEM dengan brand mereka nggak ada masalah gitu. Ya, karena Ibu jadi punya market dulu di sana, Ibu punya modal kerja, punya cash flow jauh lebih bagus ya. Nanti Ibu bisa develop brandnya Ibu. Ya. Kita di negara yang sama, kalau Ibu nggak ada agreement, karena semestinya kalau OEM, ya biasanya mereka minta agreement sama Ibu nggak boleh jual lagi dengan merek apapun ke buyer lain. Tapi juga ada yang memang kita boleh jual merek kita sendiri ke buyer lain, tapi mereka jual dengan merek sendiri gitu. Nah, tinggal mana perjanjian yang Ibu bicarakan sama mereka. Ya, kalau perjanjian kita masih boleh jual, harusnya pada saat tahap awal kita memulai rintis market ekspor tidak ada masalah. Setidaknya kita punya produk sudah dijual sama negara lain dan Ibu punya kekuatan untuk mengenalkan lagi produk Ibu ke negara lain atau ke buyer lain. Ya. Tapi di dalam OEM pun ada aturan bahwa itu dibuat misalnya produksi dari perusahaan apa atau produksi Indonesia. Karena kalau nggak tercantum produksi dari Indonesia, nggak mungkin bisa diimport oleh buyer tersebut. Jadi saran saya kalau memang Ibu mau buka market dulu untuk mengenalkan produk Ibu ya, terus untuk memaksimalkan kapasitas produksi Ibu ya, itu Ibu bisa lakukan. Karena perusahaan-perusahaan besar pun sebenarnya seperti Orang Tua Group maupun perusahaan-perusahaan yang besar lainnya, mereka masih memberikan OEM untuk produk-produk yang kapasitas mesin mereka masih kecil gitu. Seperti itu gitu. Jadi mau memaksimalkan pabrik mereka sehingga cost produksi mereka bisa turun lebih banyak gitu, sehingga produk mereka bisa lebih bersaing. Itu sih Bu. Jadi kalau Ibu misalnya OEM ke mereka, Ibu bisa beli bahan baku lebih banyak dan bisa dapat harga jauh lebih murah. Misalnya mete biasanya Ibu beli 10 ton, harga 1.000, sekarang Ibu bisa bilang saya butuh 20 ton, harganya mungkin bisa dibantu 800 atau seperti apa. Itu sih keuntungannya Bu. Iya Pak, kebetulan juga dari proses itu mereka katanya mau masukkan ke pasar Cina, cuma saya lagi mengurus HACCP-nya ini Pak untuk bisa masuk ke Cina. Gitu. Iya Pak. Cina market kacang mete cukup besar Bu, karena pemain terbesar adalah dari Thailand juga untuk kacang mete di Cina, karena orang Cina mereka suka makan mete. Iya, kebetulan ini saya khas dari Sulawesi Pak Joni. Dari Kendari saya ambil bahan bakunya memang langsung dari petani. Jadi pada saat saya butuh mereka kirim saya beli yang masih gelondongan gitu Pak. Nanti mereka yang olah pada saat saya butuhkan, misalnya 1 ton saya butuhkan, baru mereka kirim. Jadi memang saya jaga betul kualitasnya gitu Pak, sehingga nggak menumpuk gitu. Ya, kalau Ibu kualitasnya bagus, misalnya bagus, Ibu bisa lewat Bu Dwi juga masuk ke retail, bisa juga lewat ke tempat saya, tergantung dari nanti pembicaraan sama Bu Dwi seperti apa. Ya. Siap. Untuk pengembangan produk-produk yang ada di market Indonesia gitu. Siap. Terima kasih Pak Joni.